burung di sini kan menceritakan tentang burung. Nah, sudah, berarti sudah clear. Berarti Jadi clear. Anda nggak usah lagi ke kontol. Sekarang buat Palion. Jujur Palion, kita laki-laki punya burung tidak? Kita laki-laki punya burung tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsa Allah, dan di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan aki loading yang berujung baku hantamnya sesama Kristen. Dan ini lucu nih kamu muslimin. jamin terpingkal-pingkal nonton video ini ya, ketika orang-orang Kristen ini terjebak oleh narasi aki loading. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Dia mau menjelaskan, Bang Kiko jangan salahkan dia lagi. Masa Bang Kiko mau salahkan Bang Leon lagi? Jangan dulu. Biarkan Bang Leon menjelaskan. Biarkan Bang Leon menjelaskan. Saya butuh dia menjelaskan itu. Biar dia menjelaskan burung apa itu sampai ada burung namanya kontol itu. Coba, biarkan dia jelaskan. Kan itu kan saya cuma baca, tugas kalian menjelaskan kepada ulangan saya. berapa? Coba loading ulangan berapa tadi? Oke, baik. Di ulangan di ulangan 14 nomor 18. Oke, silakan biarkan dia menjelaskan Bang Kiko. Tugas dia menjelaskan. Saya kan baca cuma tertulis. Saya tidak menyimpulkan. Biarkan beliau menjelaskan. Ya, ini saya pakai Bible asli ya. Jadi saya tidak pakai yang anu ya. Ulangan ya. Tidak asli. Bukan, maksudnya kalau di internet kan ini kan maksudnya sama saja. Tapi kan lebih valid kalau pakai begini. Kadang-kadang ada anu toh. Nah, jadi kita ulangan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 14. Bentar. Ulangan 14 ayat. Ulangan bukan diulang 14. Ulangan 14, masa diulang 14? Iya, ulangan 14 ayat 18 ya. Ini saya mau kasih tahu kau, perikop di sini binatang yang haram dan yang tidak haram. Oke? Jadi di sini kau kena. Ternyata kontol yang kau maksudkan di situ yaitu bukan kontol manusia, tetapi burung yang dimaksudkan. Ini saja baru tema, baru perikop saja. Kau coba kau lihat ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini menjelaskan ini. Jadi binatang kan di situ termasuk burung. Nah di sini saya baca ayat 18 supaya kamu. Siapa yang bilang kontol manusia? Anda sendiri siapa yang bilang kontol manusia? Saya bilang di Bible ada kontol. Bu, ini bentar saya baca. Kan ada yang tapin di bawah Leon penghibur berarti Leon ini penghibur buat kami. Ayat 18 kan? Ya. 14 ayat 18. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya merangai dan kelalawar. Nah sekarang terjemahan yang kau ambil itu namanya logical fallacy. Berarti yang salah saya apa terjemahan yang salah? Jadi terjemahan itu kan bukan dari LAI. Itu terjemahan dari LAI terus dari mana? Enggak, itu ada kutipan-kutipan dari tempat lain yang ditaruh di situ. Jadi kalau kau mau baca supaya valid di sini, di kitab yang sedang kita gunakan saat ini, supaya tidak membingungkan orang. Ternyata burung yang dimaksudkan di sini bukan burung manusia, tetapi burung binatang. Jadi kalau kau tidak, kamu percaya enggak di dalam Bible ada kontol? Lah, bagaimana caranya? Sabar dulu. Ini murni Anda. Iya, saya mau kasih tahu, kalau Anda bilang kau tidak menghujat, murni ini kau menghujat. Oke, sabar dulu. Diam dulu. Pak Kiko diam dulu, Uno diam dulu. Teman-teman, tadi kan saya bilang, di dalam Bible kalian ada kontol. Di dalam Bible kalian ada kontol. Bang Kiko tanya, emang ada buktikan? Oke, saya buktikan. Saya buka ini tertulis Alkitab Sabda. Nanti Anda bisa cari tahu Alkitab Sabda ini dari mana, dari LAI atau BLT atau MBG, saya tidak tahu. Nah,
dalam TB dia ada beberapa versi TB, TL, BSI, TSI, MILT, Sleber 2011, BVB, AVB. Nah, kita buka yang kuno. Ini ada kelik kuno. Kuno itu berarti yang lama sekali. Ternyata kalau yang di sini ini burung ranggung, dulu namanya burung ranggu, dulu namanya burung kontol, sekarang diganti burung ranggung. Yang saya bilang di Bibel kalian ada kontol. Saya tidak bilang ini kontol manusia, ini kontol Bangkiko, kontol kalian bukan. Loding, coba kau perhatikan baik-baik kalimatnya. Di situ tidak dibilang burung kontol. Coba kau perhatikan baik-baik. Di situ dan kontol. Ini burung ini kan, ini menceritakan tentang burung kan? Iya. Nah, coba kau baca situ. Ada burung ditulis itu? Iya, ini menceritakan tentang burung atau biawak. Ini menceritakan tentang burung apa biawak? Kamu baca apa yang tertulis, jangan yang tidak tertulis. Kamu ini. Oke. Coba kau baca ulang. Oke, kita baca Laidecker ya. Dan lakhlak dan kontol. Ini kontol ini apa? Burung atau bukan? Burung atau bukan? Ini orang ini memang. Sini saya sudah bisa ukur kau, Loding. Cara berpikirmu, saya sudah bisa ukur. Kamu ini ternyata baru saya tahu sekarang. Ternyata kamu bodoh tapi pura-pura pinter. Kamu cuma modal artikel ternyata. Jangan. Modalmu modal artikel. Modalmu cuma gitu, baca-baca artikel untuk berdiskusi. Tetapi otakmu itu tidak jalan. Tujuan-tujuanmu, Loding, kamu mengambil ayat ini, kalau Anda jujur, kau ambil di TB. Karena itu yang dibaca secara normal saat sekarang. Bagaimana kita tidak hidup di zaman kuno, kita hidup di zaman sekarang. Pakailah bahasa yang sekarang supaya Anda mengerti. Tetapi saya paham kenapa Anda masuk di sana, karena tujuan Anda menghujat. Itu. Kok menghujat? Bang Kiko saya menghujat? Bang Kiko saya menghujat, Bang Kiko? Jujur. Bang Kiko saya menghujat? Kembalikan kepada dirimu, Bang. Nah, betul. Tidak jujur. Saya menghujat atau Kembalikan tidak? ke dirimu. Bang Loding, Oke. sahabatku, Kembalikan kepada saya. Kembalikan kepada Ya, dirimu. oke. Ganti bicara. Anda mengatakan baca yang TB. Kalau memang yang kuno itu tidak perlu lagi, kenapa ada tertulis di Alkitab Sabda? Dan itu menceritakan tentang burung. Iya. Tapi kan kami nggak pakai itu. Kami pakai tadi seperti yang dipegang abang ini loh. Nah, berarti yang salah siapa? Karena Bibel kalian yang Enggak. Di sini tidak ada yang salah, Loding. Loding, di sini tidak ada yang salah. Ya sudah, berarti saya juga tidak salah kan? Di sini bukan, maksudnya di dalam proses penulisan itu, ya, proses penulisan itu ini kan bahasa Indonesia ini kan mengalami perubahan-perubahan dari ejaan Swandi, ejaan Van Ophuijsen, ejaan yang disempurnakan. Jadi Anda itu ikutlah perkembangan, jangan kau berpatokan kepada dunia kuno. Nanti otakmu orang jadi kuno juga. Begitu. Iya, sekarang saya sudah membuktikan tidak kalau di dalam Bibel kalian melalui Alkitab Sabda ada kontol di dalam. Ada, oke. Sudah, Sekarang saya tanya balik kepadamu. Sekarang saya tanya balik kepada. Saya mau uji kecerdasanmu. Sekarang saya uji kecerdasanmu sekarang. Saya uji kecerdasanmu. Kontol yang dimaksud situ apakah kontol manusia atau burung? Burung, menceritakan tentang burung siapa Sudah, manusia. sudah. Berarti sudah selesai. Berarti bukan burung, bukan kontol manusia kan? Iya, Berarti sudah burung selesai. binatang kan? Berarti burung kan? Burung kan? Nah, Binatang maksud kan? saya begini, Loding, kita mau uji kecerdasanmu. Yang maksud saya, apakah itu yang kontol yang dimaksud itu kontol manusia atau kontol yang ditujukan kepada burung binatang? Burung di sini kan menceritakan tentang burung. Nah, Kontol sudah, berarti sudah clear. baik. Berarti Jadi clear. Anda nggak usah lagi ke kontol. Sekarang buat palion. Jujur palion, kita laki-laki punya burung tidak? Kita laki-laki punya burung tidak? Ya punya Udah lah, lah. Bang Loding. Tahu Bang? Ya ini kan begini-begini kan sudah menghujat. Bang Loding. Loding, kalau mau masuk di dalam kitabmu lebih parah lagi. Kan begitu. Jangan begitu. Jangan stop begitu. Jangan begitu, Bang. Ya kayak gitu saya nggak suka. Kalau Oke, kita saya bilang, Kiko, kalau kita pakai gaya bebas seperti Nggak Loding, perlu. kita bisa masuk ke dalam bukunya dia.
Nggak usah, nggak perlu. Kayak bebas Kita harus punya bagaimana? Anda hikmah. mau masuk sabar. Ingat, Nggak kitab usah. saya, Nggak usah. kitab saya kami dengar. Kitab saya tidak pernah bergantung Loding. dengan terjemahan. Terjemahan Ya, Loding, dengar Loding. dulu. Kita Dengar dulu. putar-putar di situ Loding, nggak mau selesai. Saya mau kasih Saya lanjut, saya mau kasih Oke. tapping satu kepadamu. Ini tema sajamu ini sudah mengandung unsur rasis. Judulmu ini coba kau perhatikan. Oten orang Kristen ajaran bingung. Coba. Baru dari Anda temamu lihat- ini sabar, sudah. sabar. Anda Temamu lihat ini di saja ujung. sudah menghujat. Anda lihat di ujung itu pertanyaan atau pernyataan? Iya, tapi sekarang tendensimu apa? Sekarang saya tanya. Oke, saya buat tema seperti ini. Ini pertanyaan atau pernyataan? Benar, ada tanda tanya. Sekarang saya tanya tendensimu apa? Oke, silakan jelaskan kalau ajaran kalian tidak bingung. Loh, saya tanya sama Anda tendensimu. Kau buat judul ini Silakan apa? jelaskan. Ini pertanyaan saya Jadi di rumah saya. tendensimu, kau buat judul ini untuk apa? Menyinggung kekristenan. Loh, ini komal, ini ranah diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas bola. Hei, kawan, coba apa jadinya kalau saya putar? Ya, Putar saya putar bagaimana? ke ajaranmu, lalu yang Oten saya hapus, saya ganti dengan merekmu. Apa? Kamu mana enggak? Oh, kamu mau mengatakan Islam ajaran bingung begitu? Mau rencana Ya, kalau begitu? umpamanya Oke. saya ganti itu, kira-kira Anda tersinggung enggak? Nah, ya silakan, nanti saya luruskan. Nah, Kalau saya kami tidak tanya, bingung. kalau seandainya Oten ini saya ganti dengan ajaranmu, kira-kira Anda tersinggung tidak? Silakan kamu buka Nah, tema kamu tuh. Yang Dengar. saya tanya dua, kau cukup jawab tersinggung atau tidak? Iya, dengar dulu. Silakan kamu Pada kamu, misalnya Oten itu saya hapus ganti dengan ajaranmu, kira-kira silakan. nah, yang saya tanya Anda tersinggung tidak? silakan. Yang saya tanya Anda tersinggung tidak? Tidak tersinggung, biar nanti saya Oh, luruskan. sudah. Silakan. Iya, yang penting Anda sudah katakan Anda tidak tersinggung. Sudah selesai. Iya, silakan kamu buka tema. Silakan kamu buka tema Banyak Islam yang dengar, ajaran Pak. bingung. Dengar. Jadi Dengar umatmu dulu. mendengar banyak sekali ya, banyak yang dengar di bawah. Iya, saya Bahwa yang Anda bilang. berkata bahwa Dengar dulu. Anda tidak tersinggung. Ya, ini Iya, di bawah silakan. 8.000 yang dengar Dengar ini. dulu. Dengar dulu 8.000 yang dengar ini. Iya, 8.000 Anda mengatakan Anda tidak tersinggung. Jadi Ya, kawan-kawan yang 8.000 di bawah jangan tersinggung kalau besok-besok kalian temui Iya, kalimat seperti dengar ini. Dengar dulu. Nah, gitu. Dengar kamu. Loading sudah mengaku tidak tersinggung. Iya, dengar dulu. Kamu buka saja Komal, kamu tulis di situ Islam ajaran bingung. Nanti saya yang naik luruskan. Bisa tidak? Berani tidak? Saya Berarti tidak tidak. mengatakan seperti itu, tapi saya cuma tanya saja bahwa Anda tersinggung tidak kalau dibikin begitu. Anda Tidak menjawab tersinggung, itu tidak. hak Anda. Anda Tidak, Anda menjawab tidak tidak terima. tersinggung. Sudah ya. Yang penting Anda sudah menjawab tidak tidak tersinggung. tersinggung. Sudah. Selesai. Di bawah Silakan. sudah dengar ya. Yang di bawah Silakan. dengar. Jadi kalau ada Silakan. oten-oten lain bikin tema mirip-mirip dengan ini, berarti yang di bawah jangan tersinggung. Karena Iya sih. loading sudah mengatakan loading tidak tersinggung. Begitu. Sudah, boleh saya berbicara? Boleh gantian berbicara? Silakan. Oke. Sudah saya sampaikan. Kalau jangankan Kristen lain, kalau Anda saja mau buka tema, Anda tulis Islam ajaran bingung, apakah loading tersinggung? Saya tidak tersinggung. Silakan kamu buka. Yang penting Ya. ketika ada Islam, dengar dulu. Ketika ada Islam mau naik, mau luruskan, berikan mereka waktu. Seperti saya, Oten ajaran bingung. Anda sebagai Kristen, Anda naik. Coba Anda luruskan kalau Anda bukan ajaran bingung. Coba silakan. Kita buktikan sini. Setelah itu besok Anda buka tema Islam ajaran bingung, nanti saya Oke. naik di tema Anda. Sekarang coba Anda buktikan satu ajaran Kristen yang membingungkan. Coba. Oke. Kau buktikan. Oke. Mana? Yohanes 14 nomor 1. Baca. Oke, sebentar. Bingung atau tidak ya? Oke, bingung atau tidak ya? Yohanes Ya, 14 baca nomor dulu. 1. Oke, baca. Kita buktikan teman-temannya, ini fakta, buktikannya. Buktikan. Bang Kiko menjadi penengah di sini, Bang Kiko. Jangan sedih-sedih. Tidak ada sedih-sedih, sudah tua-tua sedih apa lagi? Silakan. Bentar. Saya buka dulu Bible ya. Yohanes 14. Nomor 1. Yohanes 14 nomor 1. Oke. Ya. Jangan kamu gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa persoalanmu di situ? Ada berapa yang harus kita percaya di situ?
Satu. Ya. Jadi, mulai ya. saya mau edukasi kepadamu. Kau dengar, yang penting kau jadi pendengar yang baik. Oke, baik. Supaya saya dengar. Anda Oke, baik. tidak anu. Kan kita kalau diskusi cuma main comot satu ayat langsung main ngomong, itu tidak bertanggung jawab namanya. Ya, silakan. Jadi Ya, Anda silakan, tahu bahwa silakan, silakan. iya, Silakan, memahami silakan, Alkitab silakan. kami dididik memahami Alkitab itu menggunakan unsur-unsur hermeneutikanya, unsur-unsur penafsiran, latar belakang dan sebagainya. Jadi jangan sembarang cerita. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke. Silakan jelaskan. Iya. Bukan jelaskan dia manusia kamu. Oke. Oke. Jadi saya jelaskan Anda Janganlah secara gelisah pengetahuan. hatimu. Dengar. Saya mau jelaskan kepada Anda. Jadi Ya, ayat dengar dulu, ini Pak. awal pertanyaan saya? dari pengajaran Yesus. Dengar baik-baik ya. Apa pertanyaan saya? Apa Oh ya, pertanyaan kau- saya? Iya, kau suruh baca. Makanya saya tanya sama kamu apa yang menjadi persoalan? Makanya Anda dengar saya dulu baru Anda ngomong. Silakan, Janganlah silakan. gelisah hatimu. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yang saya Kepadaku. bertanya di situ ada berapa yang harus kita percaya? Silakan dijawab dan dijelaskan. Ada Only berapa? satu. Oke, ada satu yang harus kita percaya. Yang mana? Yang Allah apa yang ku? Ya. Anda mau dengar saya bicara? Silakan. Jangan potong saya bicara. Silakan. Iya. Yohanes 1 ayat 14 kau baca. Anda bicara, Anda suruh saya baca mungkin. Nah, supaya Anda dapat jawabannya ini. Kau kan tanya ada berapa Tuhan di situ kan? Kau baca Yohanes 1:14. Bukan Firman berapa yang Tuhan. adalah Allah itu telah menjadi manusia. Bang Leon yang baca. Bang Leon baca. Yohanes Ya. 1:14-nya loh. Bacakan aja, Bang. Saya baca Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1:14 kayak gitu. begini bunyinya. Firman itu Ya. telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Ya. kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda paham tidak kalimat ini? Ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kamu tanya berapa Tuhan di situ, satu. Jadi Yesus adalah sebuah representasi daripada kristologi bawah. Kau paham tidak kristologi bawah, kristologi atas? Kalau Anda tidak paham, Anda semakin liar. Jadi kristologi bawah mau menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus bersumber daripada firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itu sumbernya. Jadi kalau kau tanya siapa Allah, siapa ku itu, siapa Yesus, ya sama aja. Kenapa? Karena Yohanes 1:14 sudah menjelaskan bahwa firman yang adalah Allah itu menjadi Yesus, menjadi manusia. Jadi kalau kau tanya, ya sudah satu, bukan dua. Silakan loading. Sudah. Oke, baik. Dah. Ya. Nah, kalau begini kan enak kan? Oke. Anda mute, saya berbicara ya. Di sini kita diskusi. Silakan. Oke, berarti inilah kelebihannya Islam ketika memahami Bible, teman-temannya. Dari cara mereka bernarasi kita sudah tahu berarti beliau ini denom apa. Kita buktikan. Kita buktikan teman-temannya. Kita buktikan di sini, sabar. Oke, bentar ya. Yohanes 14:1. Ini. Kita buktikan di sini. Kita balikan kamera ya. Perhatikan. Di dalam Yohanes 14:1 rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya tadi itu ada berapa yang harus dipercaya? Beliau mengatakan satu. Saya kasih bertengkar dia sama Google. Saya tanya di Google. Di dalam Yohanes 14:1 ada berapa yang harus dipercaya? Google bilang 2. Di dalam Yohanes 14:1 terdapat ada 2 pihak yang diperintahkan untuk dipercaya. Berkelahilah kau sama Bible ini. Berkelahi kau sama Google. Berkelahi kau sama Google. Ya, sabar. Berarti teman-teman di sini kita tahu, ya, di sini kita tahu. Berarti
Penjelasan Google mengatakan bahwa ada dua yang dipercaya, itu betul. Kenapa ada dua? Percayalah kepada Allah, ada kata penekanan, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Kalau kita tanya pendeta, dia terputar-putar dari Matius sampai Captikus. Terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Apa kata Yesus? Baca Yohanes 11:42. Apa bunyi Yohanes 11:42? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Allah Bapa, sabar. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tadi Anda mengutip Yohanes 1:14. Di dalam Yohanes 1:14 timbul pertanyaan yang simpel buat Anda. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Pertanyaan yang simpel. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Dijawab itu. Yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Karena di situ ada kata diberikan. Yang memberi siapa dan yang menerima siapa? Di antara yang memberi dan yang menerima, mana yang Tuhan? Karena di situ ada dua keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat dan keberadaan yang terlihat. Silakan Anda jawab. Oke. Saya akan menjelaskan kepada Anda, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Kamu mau dengar? Mau dengar ya? Silakan, saya dengar. Jadi, ini saya mau uji dulu kamu ini. Kamu memahami enggak? Perkataan ini perkataan siapa? Yesus. Ya, oke. Hebat kau. Berarti kau tahu. Jadi kata percaya kepada Allah di sini, dia menggunakan kata pisteute. Ya. Jadi antara Allah dengan Tuhan itu beda kalimatnya. Jadi kalau Anda menyamakan, kau kan punya keimananmu kan berbeda antara Allah dan Tuhan. Yesus mendapat gelar Tuhan. Allah itu kalau menurut keyakinanmu juga berbeda. Nah sekarang saya masuk ke dalam percayalah kepada Allah itu mengandung kalimat mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Lalu menaruh iman sepenuhnya. Jadi Yesus tujuannya mengatakan kalimat ini, dia mengingatkan murid-muridnya agar tetap percaya kepada Bapa yang memegang kendali atas segala sesuatu. Oke. Nah, lalu percaya kepadaku. Nah, sekarang ini kita mau lihat. Nah, inilah bagian yang sangat penting ya, yang perlu kita pahami secara baik. Yesus tidak hanya berkata agar mereka percaya kepada Allah, tetapi dia mau menjelaskan bahwa percaya kepadaku artinya Yesus menempatkan dirinya sebagai objek iman. Ya, yang sama juga dengan Allah. Jadi Yesus menjadi objeknya. Karena Allah itu adalah roh yang tidak terhampiri, roh yang tidak terlihat. Jadi objek iman di sini bersumber kepada Yesus, lalu Allah itu adalah manifestasi yang ada di dalam diri Yesus, atau disebut dengan hakikat itu sendiri. Hakikat daripada Allah itu, itulah yang berdiam di dalam Yesus. Makanya dikatakan begini, di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kalimat ini mau menjelaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Selesai. Oke, itu loh, Ding. Boleh? Udah. Boleh saya sedikit sabar Bang Solata. Sabar Bang Solata ya. Oke. Disinilah teman-teman 8,7 mata yang memandang. Di sini kita buktikan kalau Kristen itu adalah ajaran bingung, kita buktikan. Saya pengen jujur sama Anda, Pak Leon. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri?
Pak Leon, Dalam apakah konsep Yesus Tritunggal Yesus dan Bapa. Tidak, saya tanya Bapa kepada adalah Anda. pribadi Apakah pertama Yesus- dari Tritunggal. Sabar, saya tanya kepada Anda, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi Berarti mereka ada memiliki Bapa. satu hakikat. Yesus, oke, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Betul? Ya, Oke. Tadi Anda mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Betul? itu hakikatnya. Ya, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dengar dulu. Hakikat Allah yang ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus, itulah yang membuat mereka satu. Sabar, sabar, perhatikan baik-baik, ya. Ini saya mau membuktikan kalian bahwa Kristen tema saya ini betul, ya. Kutanya sama Anda jujur, Yesus Coba. adalah Bapa, Yesus adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Yesus adalah pribadi kedua dari, ya beda. Ingat. Kalau Anda sekarang saya tanya samamu, Anda bertanya ini apa ini? Berbicara keimanan atau konsep Tritunggal, konsep doktrin? Karena ada dua. Saya berbicara Kalau- tentang itu. Janganlah Kalau gelisah. dari Kamu sudut, percaya lagi. dengar Loding, Dengar Loding. dulu. Dari sudut Dengar pandang dulu. iman, dari sudut pandang iman mereka satu. Dengar Oke. dengar dulu Pak. Keimanan Anda itu berlandaskan kitab suci yang Anda pegang itu. Yang saya tanyakan, Yesus dan Bapa, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Itu dulu. Ya, Jangan putar-putar. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Saya tidak tanya itu. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus ada bukan Bapa, Bapa bukan Oke, Yesus. Oke, berarti ada Yesus, ada Bapa. Betul? Ya. Nah, mana Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi, yaitu Elohim. Berarti Yesus bukan? Hakikatnya mereka yang disebut dengan Tuhan langit dan bumi. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bingung kan? Yang mana Tuhan Jadi, langit dan bumi? yang menciptakan langit dan bumi adalah hakikat daripada ketiga Tritunggal itu. Selata. Maju. Iya. Bingung. Anda tidak mampu menghadapi ini karena saya berbicara ilmiah. Saya bicara teologinya. Anda tidak paham teologi. Ini masalahnya. Anda menggunakan gaya bebas, tapi saya menggunakan gaya teologi. Kami dididik secara teologi. Jadi kalau Anda mau berkata bahwa Bapa dengan Yesus dalam konsep Anda Tritunggal, mengatakan, Anda itu mengatakan- memiliki. Jangan dulu potong. Saya menjelaskan dulu, Loading. Dengar dulu. Saya dulu. Jadi saya mau jelaskan kepada Anda. Saya tahu Anda akan masuk manuver ke sana. Jadi saya duluan jelaskan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, mewakili pribadi. Sementara di dalam tiga pribadi ini memiliki yang namanya entitas atau hakikat daripada Allah itu sendiri. Jadi apa yang dikerjakan Bapa sama saja yang dikerjakan oleh Yesus. Begitu. Mereka ini satu, tetapi bukan Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tetapi mereka adalah satu. Nah gitu. Jadi Bapa bekerja di dalam keilahiannya, Yesus bekerja di dalam kemanusiaannya. Nah gitu. Jadi Anda bingung kan? Ketika saya katakan sudah. berbeda. Oke, saya tunjukkan kamu yang bingung ulang. Sabar, saya tunjukkan kamu yang bingung ulang. Ini teman-teman detik-detik bukti oten ajaran bingung. Bang Solata Islam apa Kristen? Kristen. Sepakat Anda dengan pernyataan Ada suara saya, Papa Leon tadi? Ya, sepakat Anda tadi? Ya. Saya ada sepakatnya bahwa Yesus itu dan Bapa itu berbeda. Di situ aja saya sepakat itu bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Coba selesaikan. Begitu. Coba. Bingung tidak? Coba. Ya, maksudnya saya Anda sudah sepakat berbicara. itu. Yang bingung Saya sudah situ, Loding. sepakat. Saya sudah Tidak ada yang sepakat. Bang Leon mengatakan Bapa dan Yesus itu ada berbeda pribadi. Jadi pribadi Bapa Yohanes, satu, pribadi oke, Yesus sepakat ya? lagi satu. Berarti ada dua pribadi. Betul loh, Leon? Ya, Betul, oke, betul. berarti semoga Anda berdua lurus sepakat. Di dalam Yohanes 14:1 janganlah gelisah Nggak hatimu, dapat kawan dia. percayalah. Diam. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ Bang Solata? Ya, jadi di situ ada dua yang dipercaya, yaitu satu Dua. pribadi Kenapa Bapa, Anda bilang kemudian satu? yang kedua Tanya adalah dia. pribadi Yesus. Ya, betul. Kenapa Anda Jadi mengatakan jadi satu dua tadi? dipercaya. Luruskan, Bang.
Jadi dua dipercaya di situ ya, satu kepada Allah, satu lagi kepada Yesus. Oke, sabar dulu. Dipercaya- Kita tanyakan dia jadi kenapa Allah tadi. Ya, kenapa? Sabar, kenapa dia bilang satu tadi dipercaya di situ? Kenapa dia bilang satu? Luruskan dulu. Jangan sampai jadi ajaran bingung. Anda mengatakan dua, dia mengatakan satu. Antara dua dengan satu Oke, ini silakan beda dia. loh. Oke, silakan. Silakan. Kenapa Anda bilang satu tadi? Jadi, Loding, begini Loding. Dari tadi saya perhatikan, Anda ini tidak paham apa yang sudah saya narasikan. Sudah saya sampaikan. Dengar, di dalam Yohanes 14:1. Bagaimana? Dengar. Yohanes 14:1. Kau suruh saya jawab, kau yang ngomong bagaimana kau ini. Jangan begini. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ Anda mengatakan ada satu yang dipercaya, Anda Kristen. Solata mengatakan ada dua yang dipercaya, Solata juga Kristen. Mana yang betul, satu atau dua? Silakan Pak. Silakan. Jadi Silakan, Anda silakan. memberi, ya, Anda memberi saya pilihan satu atau dua. Dua-duanya itu tidak bisa dipilih. Kalau saya mau kalau saya mau berdialog dengan Anda. Saya minta pertanggungjawaban dari Anda. Anda bilang satu tadi, Solata bilang dua. Mana yang betul? Begini, bukan Solata, maksudnya Solata itu pribadinya itu yang dua. Bapa dan Yesus memang beda. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi mereka berdua ini di dalam ayat Alkitab berkata, apa yang dikerjakan Bapa sama yang dikerjakan oleh Yesus juga. Jadi itu merujuk bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam entitas Allah itu sendiri. Kau paham nggak? Coba. Wah, ini kan katanya kamu sekolah, kau belajar. Yes. Kau kalau tidak paham teologi, kamu tidak akan gantian orang bicara. Hubungan Sepakat, kamu. Solata. Bang Solata kalau sepakat, bilang sepakat biar saya sepakat dengan penjelasan. Satu apa tadi dan Oke. dia punya penjelasan, silakan. Oke, kalau tetap di situ bahwa bagaimanapun itu diputar-putar di situ tetap harus ada dua yang dipercaya. Yesus sendiri sudah tegas mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Nah, itu sudah kalimat baku itu. Sudah kalimat baku, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Jadi ada dua entitas yang harus dipercaya. Iya. Selesai. Iya. Di sini Anda gagal paham Bukan Anda bilang bahwa yang satu tadi. dimaksud percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku. Saya sudah kasih ayat tadi kepada kamu bahwa Yohanes 1 ayat 14 sudah dikatakan firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Kamu paham Berarti nggak? Allah menjadi manusia. Ya iya, dia berinkarnasi menjadi manusia. Solata sepakat, Allah menjadi manusia. Dengar dulu, Loding. Tidak. Oke. Di mute dulu ya. Di mute. Sebentar, Solata. Oke, di mute dulu. Bentar, Solata tunggu dulu sebentar. Saya jelaskan dulu, ya. Dengar dulu. Oke. Jadi begini, Yohanes 1:14 itu mau menjelaskan bahwa karena Allah tidak bisa dihampiri, tidak bisa dilihat oleh siapapun, maka dia harus menjadi manusia. Itu yang pertama dulu. Kenapa? Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena dia tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Makanya sebagai bukti bahwa Allah itu ada, dia harus bekerja di dalam Yesus. Makanya dia harus menjadi manusia karena berinteraksi baik. dengan manusia. Begitu. Oke, baik. Jadi Oke, kalau baik. Saya Anda tanggapi berkata ya. bahwa bagaimana, Solata? Oke, lanjut. Nanti saya tanggapi. Lanjut. Iya. Tunggu dulu, Solata ini apa ini? Kristen Islam? Saya Kristen sejati saya. Kristen sejati. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi Yohanes Ya, silakan. 1:14 ini sebenarnya mematahkan semua argumen-argumen yang berkata bahwa Bapa, Yesus, Allah itu terkesan seperti berbeda. Itulah yang mematahkan semua pemahaman kita bahwa mengatakan bahwa ternyata Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Begitu. Jadi di dalam kalau sudah berbicara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti kita berbicara konsep Tritunggalnya. Berarti ada tiga pribadi tiga pribadi yang bekerja dalam satu hakikat itu, yaitu Allah sendiri. Begitu. Jadi Yohanes 1:14 itu kata kunci bahwa Allah yang menjadi manusia itu alasannya karena Allah tidak terhampiri. Karena Allah tidak bisa didekati oleh siapapun, bahkan tidak bisa dilihat. Musa pun seorang nabi besar, ya.
dia pun tidak sanggup melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Kita manusia itu manusia yang rapuh. Makanya saking karena Allah itu tidak bisa kita dekati, tidak bisa kita lihat, maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa Allah seperti tidak ada kerjaan? Ngapain mau jadi manusia? Ya karena ada misi. Misi Allah menjadi manusia yaitu misi penyelamatan. Karena manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibat manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa, maka harus datang seorang pengantara yang memperdamaikan, yaitu Yesus memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Ketika sudah diperdamaikan, maka disitulah manusia memiliki kebebasan untuk apa? Untuk datang kepada Dia, yaitu kepada Yesus. Datang kepada Yesus tidak ada syarat. Begitu. Anda cukup berdoa sudah bertemu dengan Yesus. Coba, keimanan Kristen itu luar biasa. Sudah cukup berdoa, kami yakin Yesus ada di situ. 2-3 orang berkumpul menyebut namanya, dia hadir. Gantian, ngomong pakai data gantian, ini edukasi loh. 8,9 Anda berbicara cuma bunyi-bunyian saja seperti burung disangkar. Silakan, bagaimana tadi Anda poinnya tadi dalam Yohanes 14 nomor 1, dalam Yohanes 1:14 Anda mengatakan Allah menjadi manusia, betul? Betul, Pak? Iya. Yohanes 1:14 jelas. Iya. Oke, silakan. Sepakat tidak Bang Solata? Oke. Saya tidak sepakat ya. Saya tidak sepakat kalau Allah yang menjadi manusia. Kamu itu Solata, kau bukan Kristen. Saya sudah tangkap dari tadi, Oke, kau bukan dengar Kristen. dulu. Dengar dulu Solata, Bang jangan Leon. kau berdusta. Mute Kau dulu. bisa tulis Dengar sekarang. dulu. Dengar, Solata, makanya Bu, dengarkan. itu bisa. Makanya dengar. Kamu itu bisa bengkok kalau kau berdusta. Ayat Makanya dengarkan dulu. Yohanes 1:14 Dengarkan dulu. sudah jelas-jelas Dengar mengatakan dulu, Pak Leon. bahwa firman menjadi manusia yaitu Yesus. dulu, Lalu Leon. kau Kristen mengatakan bukan. Iya, diam Anda itu dulu. bukan Kristen. Diam dulu Ayat biar saya ini di sini. dengarkan. Biar diam Dari dulu, dari diam saya dulu. sudah curiga kau. Loading ini senjatamu. Diam. Loading, kau sengaja menaikkan dia. Loading, saya tahu. Kau menaikkan dia untuk mematahkan saya dengan kalian punya trik-trik itu. Jadi teman-teman, dia kalau Ini sudah Alkitab, takut ya. dia begini, dia ngerocos Oke, supaya ya. kita kick. Dia sudah Jadi takut. Silakan. dengar ya. Mute, silakan di mute ya. Jadi yang di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman dari Allah itulah yang menjadi manusia itu. Karena tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman. Nah, siapa yang Baca ayat berfirman 1. itu tentunya adalah Allah yang berfirman. Solata, baca ayat 1. Nah, gitu. Baca ayat 1. Jadi Supaya kau paham, baca ayat 1. lo lari-lari. Pada Dengar mulanya dulu, adalah penonton. firman. Dengar dulu. Penonton yang mau Pada dengar mulanya dulu adalah nih. firman. Dengar ayat 1 berkata begini. Saya Pada akan mulanya adalah mengedukasi, firman. bukan satu orang. Firman Bukan itu saya bersama-sama mengedukasi dengan satu Allah. orang, ya. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat 1 Oke, kau baca. oke. Jangan kau lari Apa- kemana-mana. Oke, Ternyata siap. kau bukan Kristen. Kau bohong Firman kau. itu. Oke, Leon. Gantian dulu. Pada Leon, mulanya pelan-pelan, adalah Leon. firman. Dengar baik-baik. Pada Pelan-pelan, mulanya adalah firman. pelan-pelan. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Ya. itu adalah Allah. Nah, firman yang Itu- adalah Allah ini di ayat 14 menjadi manusia. Oke, Lalu kau bilang siap. itu bukan Allah yang menjadi Yesus. Itu firmannya Itu. Allah yang menjadi Kau Yesus. sekolah dulu, Solata, kalau kau mau jadi Firmannya penyesat, Allah yang menjadi kalau Yesus, kau mau menyamar-menyamar bukan Allah yang Kristen, menjadi Yesus. Kau anu dulu, kau sekolah Dengar dulu ya, baru diskusi di firman sini. dari Allah itu yang menjadi Yesus, bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi Siapa firman yang dari bilang Allah Allah jadi itulah Yesus? yang menjadi Hei, Yesus. saya tidak mengatakan Allah jadi Yesus. Yang saya Loh, katakan firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi tidak Allah katakan itu jadi firman. Yesus. Oke, jadi Allah itu adalah firman. Ternyata Anda Jadi tidak Allah itu mudeng firman. dengan saya punya penjelasan tadi. Saya Coba, menjelaskan. jadi Kenapa? Allah, Dengar dulu. pelan-pelan, Allah itu tidak bisa dihampiri, pelan-pelan. Solata. Allah tidak bisa dihampiri, Selamat Allah tidak bisa pagi. dilihat secara langsung. Pelan-pelan, ingat baik-baik. Pak Pagi, Leon, Allah tidak bisa pelan-pelan. semuanya. dihampiri, tidak bisa dilihat secara langsung. Makanya dia harus jadi manusia. Makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia Kamu karena itu tidak Solata. bisa Kau dilihat. belajar Makanya dulu baru dia mau naik di sini. makanya Kamu itu tidak pakai bisa gaya karena apa? tidak bisa dilihat, makanya dia mengutus firman-Nya menjadi Yesus. Bukan Allahnya langsung yang menjadi Yesus, tapi firman-Nya lah itu yang menjadi Yesus. Solata, Gitu, makanya saya bilang bro. baca ayat 1. Pada Oke. mulanya adalah firman.
Firman Paham. itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Dan firman Tapi, itu Pak, adalah Allah. Iya betul, betul Oke. saya paham. Tapi tetap saya mau Ayat tanya, 14 firman berkata, dan itu firman apa? itu telah menjadi manusia. Manusia Tapi ayat Bang Leon mengatakan bahwa pahami, Allah pahami. Firman bahwa itu Yesus apa? jadi Allah atau Allah jadi Yesus, bukan. Iya, firman itu apa Pak? Apa itu firman Pak Leo? Apa itu firman Pak Leon? Kamu Firman jawab itu sendiri. apa itu Pak Leon? Kamu jawab sendiri karena kamu tidak Loh. paham. Oke, Coba kau jawab, firman apa itu tuh apa firman? itu? Sudah kau jawab. Menurut kamu apa? Karena kamu bingung di sini. Kau Memahami tidak firman tahu itu bilang, kayak saya kamu tidak tahu. apa itu firman. Oke. Firman Oh, ya, itu oke, logos. kasih tahu saya. Dengar dulu, Ya, firman logos, itu apa itu? logos yang menjadi manusia. Sudah? Oke, logos menjadi Anda manusia. paham? Oke, betul. Oke. Logos itu apa? Coba, Sudah bilang firman logos itu itu- logos menjadi manusia. Logos itu apa? Makanya kau itu kalau mau Nah, menyamar dalam bahasa jadi Indonesia Kristen, itu kan kamu bahasa bukan Yunani itu Kristen, kawan. logos. Jangan kau bahasa, berdusta bahasa di logos sini. itu bahasa Yunani, logos itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa itu logos kalau bahasa Indonesianya? Coba. Ya ampun, ini orang ini. Firman adalah firman diartikan di dalam bahasa Yunani itu logos. Sudah paham? Ya, betul. Terus firman kalau firman itu apalagi kalau firman kalau untuk mudah dipahami. Ya. Untuk mudah dipahami Dah, firman saya- itu apa? Saya tidak mau layani kau. Kau bicara putar-putar jadi penyesat kau. Ini terlihat kan? Firman itu Kamu ini untuk menyerang mudah diri dipahami sendiri. apalagi. Oke, Aduh, begini aja. Apakah kita setuju? Apa Bang Leon setuju kalau firman itu adalah perkataan? Apa Bang Leon kau setuju? bukan atau tidak? Kristen. Jadi lebih baik kau mengaku dulu. Kalau kau Terserah, bukan terserah. Kristen, Kau saya bukan layani. Tuhan. Terserah, kau bukan kalau Tuhan. Kau mengaku kau bukan Terserah, kau Kristen, bukan saya Tuhan. layani kau. Kalau kau mengaku bukan Kristen, saya Tidak, layani. Tapi kalau loh, kau mengaku masa Kristen, saya ngapain saya mau layani kenapa kau? saya mau mengkhianati iman Kamu saya? penyesat. Kenapa saya mau mengkhianati iman saya? Loh, Loh, kau bukan Tuhan di eh, sini, menghakimi Kau orang. mengaku dulu. Kamu Kalau Kristen memang atau minim Islam? kau punya argumentasi, kalau memang kau minim ilmu, bicara baik-baik, biar kita bahas di Komal ini, bukan caranya Iya. seperti itu. Inilah Anda itu sudah iman-iman terlihat. kekristenan yang membuat orang Bos, Kristen itu sesat. Anda itu bilang Itu Kristen, tetapi kau menyerang Betul, gereja. saya Kristen. Pagi Betul, semuanya. saya Kristen. Silakan. Betul, saya Silakan, Kristen. coba. Emangnya, Izin menyela, emangnya kau izin percaya menyela. kalau itu? Izin menyela boleh ya? Bagaimana ini kamu dua sesama Kristen membenarkan judul si host ini yang Muslim? Ya, karena memang betul. Gimana ini? Betul, Ini karena sholat kita ini. itu memang kalau memang betul kita betulkan, kalau salah jangan kita betulkan. Kalau memang betul kita betulkan, kalau salah jangan kita betulkan. Itu namanya otak waras. Gimana ini salah, sesama Kristen salah jangan dibetulkan, membenarkan betul coba jangan lihat. disalahkan. judul dari Muslim? Ini baru bangun tidur, udah Loh, Nyanda begini Pak Superlim. gitu ya. Sabar. Jadi ke jadi Pak Superlim mute dulu. Sabar izin sedikit saya masukkan. Begini Pak Superlim, kenapa nih Bang Leon? Kan saya punya tema, dia bilang tema saya ini hujatan. Kan saya bilang silakan, ini kan saya bertanya apakah Oten ajaran bingung, ternyata tidak ternyata dengan sendirinya dia telah membuktikan bahwa Oten ajaran bingung. Ketika Bang Solata kali narasi seperti itu, berarti dia berlandaskan data. Anda juga berlandaskan data, silakan Anda bantah. Bukan berarti Anda bilang, oh dia bukan Kristen, oh dia bukan Kristen. Islam kalau mengaku Kristen berarti itu sudah murtad. Loding, sekarang saya tanya kepadamu Loding. Loding, saya tanya Anda, kenapa kau kasih saya dengan Solata yang debat? Kenapa bukan kamu? Oke, sabar, diam dulu. Sekarang saya Oke, tanya, sabar. Oke, baik, kenapa saya kau kasih Oke, saya saya dengan tanggung ini gila jawab. ini Oke, saya tanggung jawab. berdebat? Iya, oke saya tahu. Iya, diam dulu. Diam dulu. Di sini saya punya tema Oten ajaran bingung. Ternyata betul kan? Sesama Kristen bingung ajarannya kan? Ya? Solata ke A, kamu ke B. Pasang ini penyesat satu kau pasang. Untuk sepertinya kau membuat Oke, sebuah kontradiksi. Anda mengatakan Solata penyesat. Bagaimana kalau Pak Superlim bernarasi? Pasti Anda mengatakan Pak Superlim ini penyesat juga. Pasti. Jangan Anda ketawa. Jangan Anda ketawa. Ya, Pak Superlim. Orang tidak sepakat, kalau orang tidak sepakat dengan begini ya, saya bernarasi dulu ya. Bang Ludingnya terima kasih memberikan ruang ya. Begini, kenapa dia katakan, kenapa dia kau kasih Solata, karena pemahaman Solata ini Alkitabiah, sedangkan pemahamannya itu ngawur. Jadi dia mau ya cari yang memang selevel, yang mau ngawur-ngawur, bukan kebenaran. Langsung kabur dia, teman-teman, masa ya. Yesus Langsung itu kabur adalah dia. Tuhan Allah itu sendiri? Udah Kabur saya dia. kabur dulu. Nanti kalau ada lagi saya naik. Iya.
gitu. Dia masih berlim. Ya. Nah kan sudah Ah, saya bilang. sementara ditanya kan. Oke, jadi kan tadi sudah jelas di situ bahwa firman itu yang menjadi manusia. Tidak mungkin ada itu firman kalau tidak ada yang berfirman. Nah, siapa yang berfirman? Itu Allah. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman dari Allah itulah yang menjadi manusia. Makanya dikatakan di situ dikatakan di pasal 1-nya ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, itu merujuk kepada saat penciptaan. Karena sudah ditulis di situ semua dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang jadi. Jadi bukan juga firman yang menciptakan, tetap Allah yang menciptakan. Cuma cara Allah menciptakan, mewujudkan ciptaannya itu adalah dengan cara berfirman. Tanpa Allah berfirman tidak ada ciptaannya yang jadi. Seperti itu. Jadi kita gunakan akal. Tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman. Jangan bilang pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu ada sendiri tanpa ada yang berfirman. Masuk akal enggak itu? Rasional enggak itu? Ngomong kosong kan? Karena firman itu kita pahami adalah suatu perkataan. Kalau dia bilang logos, logos adalah suatu pemikiran atau hikmat atau logika. Tidak mungkin ada itu hikmat, tidak mungkin ada yang logika kalau tidak ada yang berlogika, kalau tidak ada yang berpikir. Jelas ada yang berpikir, ada yang berhikmat. Siapa itu punya hikmat itu? Ya Allah. Nah, itulah logos. Nah, ya. Baru diwujudkan dalam firman-Nya itu. Karena dia Amerika berpikir dulu mau ciptakan. Setelah dia sudah putuskan itu yang dia pikirkan, barulah dia berfirman. Jadi diwujudkanlah ciptaannya itu firman-Nya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, itu merujuk kepada waktu. Seperti itu. Jadi bukan Allah jadi manusia, tapi firman dari Allah itu yang menjadi manusia. Begitu kawan-kawan. Betul. Silakan pasien selanjutnya. Silakan Oten kalau mau naik silakan. Sudah terbukti ya teman-temannya? Terbukti ini bahwa juga ya. saya terbukti. Silakan. Begini juga karena mereka mengatakan di situ itu kan ada ayat dikatakan firman itu adalah Allah. Ya jadi firman itu adalah Allah. Jadi mereka mengatakan, jadi kita kan sudah pikir berarti apakah Tuhan itu perkataan? Masuk akal enggak kalau Tuhan itu perkataan? Nah, sedangkan di dalam Bible Tuhan itu adalah roh, bukan perkataan. Jadi yang berkata itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan perkataan. Kalau dibilang firman itu adalah Allah, mana nyambung? Yang berkata itu adalah Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti itu sudah bersama. Berarti melekat di dalam dirinya. Firman itu dari Allah itu sendiri. Firman itu melekat pada diri Allah. Sama dengan kita. Perkataan kita ini melekat pada tubuh kita. Di dalam diri kita. Itu melekat. Tidak terpisah. Ketika kita menciptakan sesuatu. Seandainya kita maha kuasa. Baru kita melepaskan firman ini bahwa jadilah. Nah, maka jadilah. Nah, setelah sesuatu yang kita ciptakan bukan lagi menyatu dengan diri kita, tetapi berpisah dari diri kita. Tapi firman itu tetap masih ada sama kita. Seperti itu. Sama juga setelah Yesus itu sudah jadi manusia, bukan lagi berarti menyatu di dalam diri Yesus itu. Yesus itu sudah keluar dia. Jadi otomatis bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua entitas yang berbeda. Sekalipun memang dia dari firman Allah. Ya. Oke. Ya, Silakan. mantap. Ya, Pak Itus, Islam Kristen, Pak? 100% pengikut Kristus. Oke, bagaimana tadi Anda sudah mendengar narasi Pak Solata? Mungkin ada yang mau Anda tanggapi atau gimana? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Abang Loading. Assalamualaikum Ya, kawan-kawan muslim yang ada di bawah. Perlu diketahui bahwa Allah itu satu entitas ya, satu julukan, satu gelar yang dimiliki oleh pribadi. Nah, pribadi Allah ini di dalam kekristenan itu menjadi tiga dalam satu pribadi. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Pertama-tama harus dipahami dulu bahwa memahami yang melampaui akal
jangan dipaksakan dengan akal. Ya. Jadi ada yang rasional, ada yang irasional, tetapi ada juga yang suprarasional. Keterbatasan manusia untuk menyampaikan dalam kata-katanya, dalam bahasanya, itu harus dimaklumi. Jadi memang susah kalau mau Mungkin Anda bisa dibilang. kasih data, Pak. Kenapa? Biar enak begitu, karena netizen butuh data. Mungkin ada data. Ntar ini pendahuluannya aja dulu supaya dimengerti. Oh, pendahuluan. Ya, oke. Bang Solata, kita sabar dulu ya. Saya izin Nah, berikan beliau. harus punya Silakan. kesepakatan bahwa kita sedang membahas pribadi yang suprarasio. Kan ada yang rasional, ada yang irasional, ada yang suprarasional. Kita sedang membahas pribadi itu. Jangan dipaksakan ke rasional kalau yang suprarasional. Harus sepakat dulu itu ya. Kalau nggak susah mau ketemunya. Nah, makanya ketika kita mau membahas yang suprarasio ini dimasukkan ke dalam rasional, itu nggak akan bisa. Bahasa manusia sahabat apapun akan susah memahaminya. Tapi saya coba mau kasih pendekatan ya. Meskipun ini bukan Tritunggal itu sendiri, bukan Allah itu sendiri. Ini cuma pendekatan. Ketika kita menyebut air, kita akan membayangkan air yang biasa kan? Lalu kita menyebut uap air. Lalu juga ada es batu. Ya kan? Itu sama, Pak. Rumus kimianya H2O. Hidrogen 2 kali, oksigen 1 kali. Itu gambarannya. Jadi ketika kita melihat Yesus berkata, apa tadi? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu cara si Yohanes mau menyampaikan kepada orang-orang yang pada waktu itu tidak menerima ketuhanan Yesus. Di situ dulu harus disepakati ya, harus diketahui bahwa dasar pemikiran Yohanes di dalam tulisannya itu temanya adalah Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara pikiran Allah yang menjadi manusia, ya pikiran Allah itu orang Yahudi itu punya pemahaman bahwa Begini, Pak, kata-kata itu pendek-pendek saja. kata-kata itu Pendek-pendek saja tapi masuk Iya. semua. Iya, Yang panjang kata-kata tidak itu masuk hidup. semua. Jangan dipotong dulu, jangan Iya. dipotong dulu. Bukan pendek tapi masuk semua, Pak. Di sini kita bukan dengan khotbah, kita diskusi, Pak. Lampirkan data baru penjelasan. Jangan Kan Anda tadi saya ngomong tentang firman. Tadi saya kan ngomong Yohanes kan? Iya, No, sudah. Jangan terlalu panjang-panjang. Pendek saja, Pak. Percuma bisa, panjang Pak. tetapi orang tidak mengerti. Nggak bisa pendek, Pak. Harus panjang menjelas supaya mengerti nih. Pak Solata harus paham juga nih. Begini, Berarti Pak. Anda suka yang panjang-panjang. Ya, nggak apa-apa supaya jelas. Kalau pendek-pendek nggak jelas, ngapain? Percuma kan? Masalahnya panjang tapi tidak jelas. Jadi kayak debat Pendek kusir. saja Percuma dulu. jadi debat kusir. Begini, Pak. Sebentar. Supaya dipahami bahwa tema Yohanes, harus tahu dulu ya. Yohanes itu punya tema mau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu tujuannya si Yohanes menulis itu. Oke, Ya kan? oke. Berarti poinnya Yesus itu Tuhan. Biarkan dibantah sama Bang Solata. Begitu. Ya. Biar Yesus pakai itu data. Tuhan yang sudah menjadi manusia. Jadi kata Tuhan itu Oke, ada berarti Yesus. Tuhan menjadi ada manusia. Roh Kudus. Poinnya di situ. Kenapa? Berarti poinnya Tuhan menjadi manusia, betul? Betul, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Oke, Kristus. sudah, Bang Diri Solata, silakan. pribadi Yesus Kristus. Oke, silakan. Karena kata Allah itu Oke, dengerin. silakan. Dengar dulu, kata Allah itu dengar dulu Pak Solata ya. Kata Allah itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, sama dengan air. Ada uap air, ada es batu, ada uap air. Sama-sama H2O, Pak. Nah, H2O itu Allahnya itu, Pak. Supaya Bapak paham. Bukan Allah itu yang menjadi manusia. Tetap H2O itu sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Allah itu Elohim. Tadi kata Elohim di dalam Alkitab gitu, Pak. Oke Pak ya, saya ini adalah orang Kristen yang sudah baca kitab ya. Tidak ada pernah saya temukan di Alkitab bahwa ada tulisan mengatakan Allah anak dan Allah ya. Tidak ada yang saya temukan itu Allah anak. Kalau Allah roh betul ya, tapi Allah anak tidak satupun. Silakan tampilkan data sama saya di Alkitab kalau ada yang mengatakan Allah anak. Jangan kita membodohi umat atau penonton. Coba tunjukkan ayat yang secara eksplisit mengatakan Allah anak ya. Tapi yang ada yang saya lihat itu hanya anak Allah. Jadi beda kalau anak Allah dengan Allah anak ya. Silakan. Ya, kalau misalnya anak manusia, Jadi manusia jadi bukan. inilah
Jadi inilah yang narasi-narasi yang dibangun di Kristen itu yang banyak menipu-menipu dan membuat pembodohan umat yang tidak teliti. Tidak ada satupun mengatakan ada tulisan itu ada Allah anak ya. Ingat, Allah anak. Tidak ada Allah anak. Allah Bapa, Allah anak. Tidak ada itu. Jadi kalau misalnya dibilang tidak ada dicerita di Alkitab Yesus mandi, artinya selama 33 tahun Yesus tidak pernah keramas. Jangan ngarang yang Itu, Pak. sesuai data lah. Jangan yang ada Kan itu yang Bapak sudah. bilang. Jangan kau balik. Jangan kau balik. Jangan kau balik. Jangan kau balik anak Enggak, Allah gini, menjadi kalau Allah tidak ada anak. dibilang, Jangan kau Kalau balik. tidak ada Jangan kau dibilang, balik. Makanya saya bilang gini Pak, Ya. stop ya, jangan bilang, Gini. jangan kasih statement dulu. Ini orang-orang penyesat. Saya tidak pernah melakukan statement tadi Bapak penyesat ya. Tapi Bapak Tidak langsung ada, kasih tidak ada, Itu tidak tidak baik, ada. Pak, tidak Tetapi saya tidak bilang bahwa itu penyesat. Saya tidak bilang, tetapi narasi-narasi yang dibangun itu orang-orang yang semacam itu. Kalau ada orang mengimani bahwa ada Allah anak ya, kalau ada orang mengimani Allah anak, bukankah itu suatu iman yang menyesatkan? Karena menurut dalil di dalam Alkitab tidak ada tertulis Allah anak. Jangan dibalik. Kalau Yesus itu disebut anak Allah, itu baru tepat. Dia itu anak. Itu disebut anak Allah yang maha kudus atau maha tinggi. masalah Tidak ada Allah anak yang maha tinggi. Jadi kan berbeda Terima artinya kasih. kalau Makanya- dibilang anak Allah dengan dengan Allah saya anak. tanya, kalau selama 33 tahun tidak pernah ditulis di Alkitab Yesus mandi, artinya Yesus tidak pernah keramas. Itu Bapak pikir dulu. Yang kedua, Itu kalau itu anak pertanyaan. manusia itu manusia bukan Pak? Kalau anak manusia itu memang anak kalau manusia, anak tidak manusia- tidak mungkin anak kambing dibilang anak manusia. Itu otak yang dari mana? Jadi Nah, jangan itu kita berarti dalam itu arti di dalam diri jangan Yesus kita ada itu hakikat kemana-mana. kekalahan, Pak. Itu maksudnya. Gitu loh. Maksudnya itu hakikat Jangan kita kekalahannya, Pak, yang Bapak kemana-mana. harus paham. Nah, Enggak, Pak Solata yang terlalu sempit berpikirnya. Jangan kalau di kekalahan dalam Batasi. Yesus itu, kalau di dalam Apa yang begini, saya- bukan dibatasi ya, tapi kita bukan dibatasi, tetapi yang benar itu bahwa di dalam diri Yesus itu dipenuhi oleh kuasa Allah atau kuasa yang ilahi. Dipenuhi Dia dia. sendiri yang ilahi itu, Pak. Dipenuhi kuasa yang ilahi, dipenuhi oleh roh Allah, Roh Kudus. Makanya dia diurapi oleh roh supaya dipenuhi dia. Jadi Yesus itu tidak bisa ilahi itu dari dirinya sendiri tanpa dipenuhi oleh kuasa Allah itu atau kuasa daripada Bapaknya itu. Jadi Yesus itu menerima. Yang memberi itu adalah Bapa. Bentar, Pak. Saya boleh tanya, Pak. Bapak gereja di mana, Pak? Saya tanya dulu. Bapak gereja di mana? Jangan inilah yang membuat orang itu kurang paham kalau tanya ajaran-ajaran, karena ajaran-ajaran itu adalah doktrin. Ya, bukan bersumber Ya, daripada harus kitab belajar, kita Pak, ini. harus belajar, Pak. Kita Belajar. yang kita pakai itu adalah pedoman dari Alkitab kita. Kalau sudah dibilang kau teologi dari mana, itu dosen. Nah, Sudah ada oke, stop, Pak. Pak, saya sudah mau ada boleh, Pak. Stop. pemikiran-pemikiran Stop, orang di stop, situ, Pak. Bu. Stop dulu, Tidak Pak Solata. tidak Stop dulu. semestinya Saya mau bahwa dia sebentar. itu ilmiah semua. Stop dulu, Jangan stop dulu kalau tergantung. gitu. Saya tidak tergantung sama doktrinnya. Gitu. Nah, contoh kalau saya tergantung sama pemikiranmu, sama ajaranmu, masa bilang ada Allah anak? Mana ada Allah anak? Karena ada Allah Bapa, jadi dia itu bebas sama-sama bernarasi. Berarti Allah. kalau ada Allah Memang Bapa itu berarti Allah harus sendiri. ada Allah Bapa. Ya jangan potong dulu. Jadi gini, Bapak bilang ya harus pakai Alkitab. Sekarang Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Iya. adalah Allah. Lalu kenapa Bapak sebarkan kemana-mana firman itu bukan Allah? Padahal Alkitab ngomong kayak gitu. Nah, Bapak pakai pikiran Bapak sendiri kan? Firman. Menurut Iktus, firman itu apa itu firman itu? Firman Kita kan itu harus kalau dari bahasa logos, pikiran Allah itu sendiri. Pikiran Nggak bisa Allah itu dipisahkan sendiri. Alahannya. Jadi hikmat, pikiran, logika, ya itu logos ya. Itu logos. Nah, kalau firman itu adalah perkataan. Setuju enggak kalau firman itu adalah perkataan atau sabda? Bisa Enggak, dipakai. bilang setuju enggak kalau Setuju, firman itu setuju, adalah bisa perkataan? dipakai. Itu bisa dipakai sama.
Oke, pada mulanya adalah firman. Kalau Anda setuju bahwa firman itu adalah perkataan, oke, kita pakai yang mudah dipahami. Pada mulanya adalah perkataan. Apakah perkataan itu ada kalau tidak ada yang berkata? Bisa pikiran, dalam kata firman itu bisa pikiran juga. Hasil Bukan dari cuma pikiran. doang. Bukan cuma Hasil perkataan daripada doang. pikiran. artinya. Oke, Harus oke. paham itu. Jadi firman Jangan itu adalah dibatasi. hasil daripada pemikiran, karena apa yang dipikirkan oleh Allah itulah yang dia ucapkan lewat firman-Nya atau wujudkan lewat firman-Nya. Contoh, jadi ketika Allah dia itu begini, ada contoh pikirannya, ada rohnya, gitu loh. Ya. Ada Yesusnya yang menjadi manusia. Oke, siap ya. Jadi contoh, ketika Allah memikirkan sesuatu untuk dia ciptakan, contoh saja bumi. Jadi di dalam pemikiran Allah itu, di dalam hikmat Allah itu, dia punya pemikiran atau hikmat ya, atau fokus untuk menciptakan bumi. Maka untuk menciptakan bumi itu dia berfirman, maka jadi bumi itu. Nah, iya, firman itu Allah juga. Jadi tidak ada yang di dalam hakikat kealahannya itu firman itu termasuk. iya, Kenapa Bapak pisahkan? betul. Jadi firman itu melekat pada diri Allah sendiri. Di dalam diri Allah itu melekat itu firman itu, bukan terpisah. Nah, jadi firman itu adalah firman Allah. Logos itu adalah logos Allah, hikmat itu adalah hikmat Allah sendiri. Itulah dikatakan Nah, iya, lalu firman kenapa? itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Bukan Allah. dipisahkan. Kenapa sekarang jadi bilang ngomongin kayak Nah, gitu? jadi firman itu adalah Allah, maksudnya firman itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri, bukan firman dari yang lain, yang bukan Allah yang berfirman. Manusia. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Allah yang berfirman, bukan Allahnya yang menjadi manusia, tetapi firman-Nya lah yang menjadi manusia itu, yaitu Nggak bisa Yesus. dipisahkan firman itu dengan Allah itu sendiri, Pak. Di dalam Siapa pengertian yang bahwa memisahkan? firman- Nah, Siapa itu tadi yang Bapak bilang nggak memisahkan? bisa firman. Itu tadi statement Bapak nggak bisa itu. Siapa Pak. yang memisahkan? Firman Bab- itu bab itu udah jelas. melekat di dalam diri Allah itu sendiri. Siapa yang Jadi bisa kalau melekat memisahkan? berarti firman itu Allah itu Karena- juga dong. Otaknya karena Pak Allah- siapa Pak Sulata? Otaknya karena Pak Sulata Allah itu yang membuahkan karena pikiran-pikiran itu nggak begini, bisa. Oke. Karena Allah itu mempunyai firman, makanya firman itu adalah Allah. Jadi firman itu maksudnya itu firman Allah itu sendiri. Begitu, bukan dipisahkan. Itu firman Allah sendiri. Jadi yang jadi Yesus itu adalah firman Allah sendiri, bukan firman dari yang lain. Saya tidak mengatakan itu. Yang jadi Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Namun firman yang Bukan menjadi pribadi Bapak. Harus Yesus. statementnya gini Pak, bukan pribadi Bapak itu. Apa harus statementnya kayak gitu? Bukan Allah, bukan pribadi, Bapak, gitu bukan dong. pribadi Nah. Bapak itu yang menjadi Yesus, Nah, itu seperti baru benar. itu. Karena berbeda Ya. Pak, pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Ya. Kekristenan mengajarkan dalam kekristenan ada 3 pribadi, 1 hakikat gitu loh. Itu harus Bapak paham. Supaya jangan orang bilang, oh berarti Allah terpisah dengan firman-Nya. Nggak bisa Pak. Mana bisa? Itu kita sepakat di situ Pak ya. Iya, Berarti Bapak tapi tunggal ya? firman, tidak, Allah itu tidak terpisah dari firman-Nya. Cuma yang menjadi Yesus itu firman-Nya, bukan Allahnya yang menjadi Yesus. Yesus Paham itu kan? Allah Pak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Fir- Roh Kudus. Jangan bukan Allah- Allah. Yesus Fir- itu juga Allah Pak. Bagaimana Iya, sih dia Bapak dari muter-muter? dia Kita firman sudah Allah, sepakat. betul. Dia firman Allah. Dia firman Allah. Bapak sudah sepakat Begitu. tadi. Sekarang bukan Allah yang menjadi firman, bukan Allah yang menjadi Yesus. Sedangkan Yesus itu pribadi ketiga dari satu hakikat yang Allah itu. Allah itu gelar Pak. Saya Allah tidak itu julukan. Itu nama. saya tidak katakan bukan Allah yang menjadi firman. Yang menjadi firman itu, yang menjadi Yesus itu adalah firman. Begitu pelan-pelan. Yang menjadi Yesus itu adalah firman. Firman dari mana itu? Dari Allah. Paham? Jadi Yesus Lalu Allah itu mau adalah Anda mau firman dari dengan- Jadi Yesus betul, itu firman. adalah firman dari Firman Allah, manusia. kalimatullah. Ya itu Jadi itu dibahas di masalahnya kitab di situ. sucinya, saudara kita. Ya, jadi di sini memang dua. Makanya di Yohanes pasal 1 ayat 1 Yesus sendiri mengatakan
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Jadi harus Karena aku juga Yesus Allah, karena aku juga Allah gitu. Itu maksudnya. Bapak itu dipercaya sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus itu sebagai yang diutus oleh Bapa itu ke dalam dunia untuk menyatakan Tuhan. pekerjaan-pekerjaan daripada Bapa itu. Karena Ya, Allah betul. itu kalau dia sendiri yang turun tidak mungkin. Ya, makanya dia itu mengutus Yesus itu untuk menyatakan yang tidak kelihatan itu dan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa punya. Itu diimplementasikan iya, di itu dalam praksis- diri itu Yesus di praksisnya, muka Pak, itu bumi. praksisnya. Ya, itu praksisnya, Pak. Cu- Nggak usah diurakin, semua juga tahu, Pak. Semua juga tahu itu praksisnya. Ya, Tapi tapi di sini yang hakikat utama firman itu Allah sendiri. Hakikat ya firman itu firmannya Allah sendiri. firmannya Hakikat firmannya Roh Kudus Allah itu sendiri. Hakikat Bapa Ya, itu Allah jadi- sendiri. Itu Bapak jangan pisahkan, ya. Oke, Yang salah tidak ada yang sebenarnya memisahkan, tidak ada yang memisahkan. Cuma saya narasinya bilang, dibetulkan, Pak. Narasinya betul karena Ya, bahasa Indonesia saya itu ti- bisa salah. saya tidak pernah memisahkan ya. Tapi ketika dia sudah menjadi Yesus, itu adalah firman Kalau dari kita Allah udah yang sepakat, menjadi kita Yesus. ganti, Pak. Kemana Oke. kita nih? Oke, kita Siap. udah selesai di situ. Tunggalan itu adalah Ya, sesuatu yang oke. keras berat, Pak. Jadi Yesus dan Bapa itu berbeda ya. Berbeda pribadi ya, Berbeda. bukan ini. Oke, siap. Berbeda Berarti pribadi, sama. betul. Oke, Berbeda, mantap. Tapi satu hakikat. Siap. Hakikat kealahannya Oke, sama. oke, baik, Kealahannya baik. sama. Oke. Bang Oke, Loding, lanjut, saya Loding. mau koreksi tentang oten ajaran bingung dari narasi Abang ya. Maaf ya. Ini pemikiran saya yang kurang ya, tapi saya mau katakan oten itu bukan ajaran. Dari situ aja Abang udah salah. Oke, oten itu singkatan dari orang Kristen. Ya kan? Kalau misalnya Abang tulis kekristenan ajaran bingung, saya sepakat Bang. Silahkan tulis seperti itu. Tapi oten itu singkatan dari orang Kristen, ya kan? Mau setuju nggak di situ? Jadi bukan Oknum. otennya yang ajaran bingung Bang, tapi kekristenan ajaran bingung Anda boleh seperti itu. Karena kekristenan itu ajaran, tapi oten orang. Oke. Tapi sudah betul oknumnya yang bingung dengan ajarannya. Jadi kalau saya sih ya sudah pas itu. Ada oknum. dengar dulu. Saya, Ka- Bang Solata, Ya, dengar dulu. Abang tidak Dengar diajak dulu, Bang. bicara dulu. Saya bicara dengan yang punya Komal. Sabar, Abang tahan aja, nggak usah buru-buru. Abang, saya mau koreksi nih. Kita bahasa Indonesia ya. Iya, sabar dulu, gantian Bang. Saya sudah dengar tadi Anda bicara ngerocos saja. Padahal harus tidak ada data, dia cuma satu ekor. Pelan-pelan kita. Itu kalau saya tulis Kristen ajaran bingung, Kristen itu berarti melengkapi semua. Solata ini tidak bingung dengan Bibelnya, hanya menunggu hidayah. Oten itu oknum Kristen. Ada oknum-oknum seperti Anda mungkin bingung dengan apa ajaran Anda sendiri. Kalau tidak percaya, ayo kita coba. Berani tidak? Abang, sebentar. Boleh? Saya gini Bang, gini Bang. Itu oten dan ajaran itu dua porsi yang berbeda Bang. Ajaran itu ya ajaran, oten itu kan orang. Begini saja, kamu orang apa? Saya orang Indonesia, negara dan Ya, bangsaku agama ya. apa? Agamaku Kristen. Bingung tidak dengan ajaranmu sendiri? Kalau ajarannya yang membingungkan itu boleh, tapi kalau Tidak. orang Iya, bingung nggak tidak. Ajaran yang bahasanya agama. Bang. Aduh, Anda begini. Iya, dengar dulu. Anda bingung tidak dengan ajaran Anda yang Kristen itu? Bingung tidak? Saya setuju Bang. Kalau Abang setuju, kalau Anda tulis kekristenan Ya, Anda ajaran bingung. Saya tidak tanya Anda setuju atau tidak. Anda bingung atau tidak? ajarannya kan, bukan orangnya kan? Iya, Anda bingung dengan ajaran Anda sendiri tidak? Ajaran Saya Anda bisa- ajaran Kristen kan? Saya bingung Pak, bisa bingung. Saya setuju makanya saya Sudah bilang kalau bingung, Anda kan? kalau Anda tulis ajaran kekristenan membingungkan, saya setuju Bang, apalagi pakai tanda Sama tanya. sudah Bang. Anda Tapi saja kalau protes itu ini oten. tema saya. Ini kan oten. Oknum Kristen ajaran bingung. Begitu maksudnya apa? Karena ini tidak bisa tulis panjang-panjang. Di sini cuma TikTok ini apa? Pelit dia. Jadi kata-kata cuma disingkat. Maksud daripada tema ini, oknum Kristen ajaran bingung. Enggak, dari bahasa Paham? Anda udah salah. Mending kekristenan ajaran bingung bisa. Kristen ajaran bingung bisa. Tapi kalau orang itu nggak nyambung Bang. Dari Anda dari orang tata apa bahasa. hewan? Dari tata bahasa. Kenapa? Ya, Anda orang apa hewan? Saya sama dengan Abang, orang. Orang apa hewan? Saya tanya, Anda orang apa hewan? Orang sama dengan Abang. Ya sudah. Orang Kristen. Anda orang Kristen? Betul.
bingung dengan ajaran Anda? Saya setuju, bisa bingung. Sudah. Oke, sudah. Berarti selesai betul tema saya kan? Berarti di sini kita belajar sama-sama, boleh? Oke, sama-sama kita belajar. Oke, kita belajar. Anda punya Bible di situ? Ada Bible tapi jauh nih saya mau ngambilnya. Coba kalau mau belajar kita ambil, kita sama, kalau sama saya fans, anggap saya kita berdua ini kawan lama yang tidak pernah bertemu Ya, betul. Kan saya Ya. bilang kalau Nanti ajaran kekristenan membingungkan, saya Sudah, setuju. gampang, nanti. Ah. Iya, nanti kita Jadi kita kita bingung dengan musyawarahkan sistem dengan apa. apa. Oke. Ambil Bible Anda coba, ambil Bible Anda dulu. Kita belajar di sini. Yuk, kita belajar yuk. Ya. Sudah ambil Bible Anda? Sebentar. Ya, bingung. Ya, saya sepakat kalau dibilang ajaran kekristenan membingungkan, kenapa nggak bingung? Karena ajarannya juga diambil dari Alkitab kan. Alkitab itu memang bisa bikin bingung. Tapi kenapa ini tapi saya pikir kamu ini mungkin dalam kekuasaan gelap mungkin. Soalnya kamu di sini gelap sekali, lihat ya, saya rekamnya. Kamu lihat. Coba. Kenapa sih? Saya setuju jadi gelap, nggak setuju. Mungkin HP. Tidak. Mungkin HP saya yang sabar. Lihat dulu sini. HP-nya abang itu yang membingungkan. Nggak apa-apa, biarin aja. Udah biarin aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah open cam. Syaratnya kan open cam. Oke. Bukan terang dan gelap dapat bersatu. Ya. Hmm. Coba Tuh, kamu diain tuh sama murai saya. Iya katanya. Ya, buka Yohanes 14:1. Yang tadi dibaca-baca lagi. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Udah dibaca tadi. Nah, terus ya udah nggak apa ini. Tetap saya kekecilan tulisannya. Saya Yang susah Anda bacanya. baca tadi 1:14. Ini 14:1. Aduh. Bingung kan? Memang membingungkan, memang dari bahasa susah. Makanya di sini kita belajar, bro. Bukan berarti kita berdiam dalam kebingungan, tidak. Kita belajar Nah. di sini. Oke, betul. Jadi teman-teman yang Kristen jangan panik dulu ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa bingung. Tenang aja, nanti ada ruangnya. Oke, terus kenapa? Bacain dong. Bacain aja abang, bacain dong. Kan abang yang kasih. Saya buka tapi abang bacain aja. Ini tulisannya kekecilan, saya susah bacanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua pribadi yang setara. Ada dua. Jangan Dua tambah-tambah lah. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan. Tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Kalau Iya, bodoh mengurang-urangi. belajar. Kalau pintar baru menambahkan. Nih lihat dua jari saya nih. Jari saya dua nih. Iya, berarti ada berapa yang kita percaya di situ? Ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi itu? Tuhan langit dan bumi itu Allah Bapa dan Allah Anak juga. Yesus juga. Berarti Tuhanmu dua. Betul, dua di dalam satu. Tiga di dalam satu malah. Enggak ada ilmu ini, orang cuma modal neka, cuma modal congor, bukan belajar malah dia. Congor, abang tanya. Tuh. Sudah pegang Bible di situ, bukannya belajar malah. Oke, itulah mereka kan mau memaksakan. Maksudnya itu kan keluar dari isi-isi Alkitab ya. Contoh tadi saya dengar itu ya bahwa Yesus itu setara ya. Setara dengan Bapa. Nah di dalam Yohanes 14 ayat 26 apa yang ditulis di situ loh, Din? Coba baca itu. Yohanes 14. Coba baca di Yohanes 14 26. Yohanes 14:26. Oke, kita baca Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatmu kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu. Apa itu? Yang masalah saya lupa lagi apa itu ya. Yohanes 14:28. Coba lanjut di 28. Yohanes 14:28. Ya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tahu
akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Betul sekali. Oke, jadi apakah Bapak itu setara dengan Yesus? Apakah Bapak itu setara dengan Yesus? Karena ada yang kecil, ada yang besar di situ. Tidak setara. Iya, Tapi ada kalau besar, orang ada bilang kecil. kejelasan, Nah, ini ayat tidak bisa dibantah. Bagaimana? Jadi Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itu ku itu Yesus. Jadi Bapa lebih besar daripada Yesus. Kok setara? Iya, sahabat silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Bentar ya, kita cari. Oke, ini Bang Baf. Bang Baf ini orangnya baik. Dia orangnya baik. Ya. Beliau kalau diskusi dengan data ya lebih banyak. Dia baik. Kawan saya dulu pernah diskusi sama saya, Bang Baf. Beliau orangnya gentle gitu. Dia kalau berikan data itu muter-muter dulu baru kasih data. Halo Bang Baf, sehat selalu abangku. Nah, silakan Bang, open cam. Iya, silakan Bang Baf. Silakan Bang Sul. Silakan. Ini mau menanggapi tema apa bagaimana? Dari tadi Bang Solata bernarasi, antum sudah dengar toh? Abang sudah dengar toh? Kurang lebih iya ya. Nah, Anda setuju apa mungkin ada yang mau Anda tanggapi dari Bang Solata? Oh, semua kacau balau. Oh, kacau balau. Ih, bahaya Bang Solata ini. Soalnya Bang Feb ini, Bang Baf ini saya punya kawan baik. Iya kan Bang? Oh, boleh. Apa yang Anda mengatakan kacau balau? Tolong Anda luruskan, silakan. Waktu dan tempat dipersediakan, silakan. Yang pertama ya, di sini dia hanya menggunakan satu standar. Oh, iya betul. Ya, dia hanya mengutip bahwasannya Yesus itu lebih besar dari Bapa. Iya, itu ada dalilnya semua. Oke, sabar saya catat ya biar enak. Soalnya ini yang berilmu semua nih, saya catat. Silakan. Tapi ketika kita membaca dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, ya seperti kita bisa membaca ya pengakuan iman Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu juga ya. Jadi Yohanes 13:13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, itu juga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Ya, jadi dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu, oleh Yesus dijadikan bumi langit, kan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan karena dia kita hidup, karena Yesus kita hidup. Nah, itu dia lupa. Dia kira orang Kristen ini tidak membaca keseluruhan firman Tuhan. Jadi, bagi orang Kristen itu, Yesus itu segalanya. Mau utusan Bapa, iya. Mau anak laki-laki dari Maria juga iya. Yesus juga anak domba Allah, iya. Yesus juga pelayan bagi manusia, iya juga. Saya bacakan dalilnya ya. Sama seperti anak manusia, ini merujuk pada Yesus. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu pelayan kita. Kita dilayani oleh Yesus, seperti kita di dunia ini ya, yang melayani kita itu pelayan-pelayan. Anda ke hotel, Anda ke restoran, itu ada pelayannya. Nah, bagi umat-umat manusia yang mau ke surga, ya, yang menjadi pelayannya Yesus, yang dilayani oleh Yesus, itu adalah yang masuk surga. Saya bacakan dalilnya ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, melainkan ia percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Yesus utusan iya, tapi Yesus Tuhan juga iya kan? Orang Kristen tidak ada yang memungkiri itu. Jadi kita jangan membaca satu dalil, kita harus baca secara keseluruhan. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana ketika kita itu membaca ketika firman Tuhan mengatakan Yesus itu utusan. Nah, sikap kita itu bagaimana? Bagaimana dengan ayat yang lain mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Itu kita harus sikapi seperti itu. Jadi kalau Solata ada pertanyaan, silakan tentang firman tadi ya. Saya dengar tadi tentang firman tadi, dia mengatakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Katanya itu firman itu adalah perkataan.
Itu salah. Firman itu kalau merujuk kepada KBBI itu perkataan. Juga kata Bapa juga seperti di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Anda baca KBBI, kata Bapa itu apa? Adakah Bapa di sana adalah Sang Pencipta? Tidak ada. Bapa maupun firman dalam KBBI itu berbeda dengan Bapa atau firman di dalam perspektif iman Kristen. Di dalam Alkitab itu berbeda jauh. Bukan Bapa sempit yang kita maksud. Bukan firman sempit yang kita maksud. Ini firman itu terjemahan dari kata logos. Ela itu menerjemahkan logos ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi firman. Tapi firman berdasarkan perspektif terjemahan. Ya, Gantian-gantian Bang Baf. Bang Baf ini sudah bagus, cuma dia kalau berbicara dari Kejadian sampai Wahyu. Pendek-pendek saja, biar kita juga dapat Oh iya, ilmu silakan. semua. Saya catat begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Kan merajuk Bang Solata kan. Oh, Oke, siap. silakan Bang Solata. Jadi kalau logos, logos itu apa? Logos. Logos itu logika, kecerdasan, intelijensi, pikiran atau kehendak. Berarti bukan firman ya? Yang diterjemahkan oleh LAI adalah firman. Ya. Tetap dalam pemaknaan asli, yaitu logika, kecerdasan, intelijensi, pikiran atau kehendak. Oke. Jadi untuk mewujudkan kecerdasan dan hikmat dan logika dengan cara apa kalau tidak melalui firman? Oke, di sini Anda bertanya tentang kata kerja dan juga kata benda ya. Jadi ketika Anda membahas kata kerja, berfirman, itu tentu Allah itu berfirman, itu kan ada kata kerja. Ada satu objek yang dijadikan oleh Allah. Melalui Allah itu berfirman. Salah satu contoh ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oke, siap. Berarti Objek terang logos. itu dijadikan oleh Allah, melalui Allah itu berfirman. Baik. Pertanyaannya Berarti ya, sebentar ya, pertanyaannya. Ketika Allah berfirman, sumber firmannya dari mana? Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? ya dari Allah lah, masa dari mana lagi? Dari ketika Allah berfirman, sumber firmannya dari firman Allah apa bukan? Allah, sumber firman itu dari Allah, dari kecerdasannya, dari logosnya. Nah, Karena dia berarti berpikir. dari Allah itu sendiri kan? Jadi dia berpikir, dia berhikmat, makanya sesuatu yang dia pikirkan melalui hikmatnya itu, melalui rencananya itu, dia wujudkan lewat firmannya. Iya, dia berfirman kan? Contoh ketika dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya itu kan, jadi sebelum dia menciptakan itu dia pikirkan dulu, dia berhikmat dulu, dia rencanakan dulu apa yang dia mau ciptakan, dia pikiran tadi pikirkan. logos apa bukan? Itu namanya logos. Tetapi ketika dia sudah mau diterjemahkan oleh mengimplementasikan, LAI, logos ini diterjemahkan menjadi apa? ketika dia sudah mau mewujudkan atau mengimplementasikan dari hasil pikirannya tadi itu dengan cara berfirman. Jadi firman itu tidak ada yang bisa terwujud dari pada pemikirannya itu atau hikmatnya itu. Iya, ketika Allah berfirman, sumber firmannya dari firman Allah kan? Jadi logos dan itu berbeda. Logos itu kan hanya pemikiran, hanya hikmat. Kita sambut dulu. Kita sama Pak Renal dari Islam apa Kristen? Buka mute Pak, buka mute. Islam apa Kristen? Islam, Muslim. Oke, siap Pak. Izinnya saya izin turunkan dulu. Ya, Pak Ekstra. Pak. Ya, Pak Ekstra dari mana? Dari jalan apa dari tadi? Oke bro, saya Kristen bro. Oke, siap. Oke, lanjut Pak Baf. Nanti Bapak masuk sedikit, kita kasih Pak Baf dulu ya. Ya baik, Saya Pak Baf ini orangnya cepat saya merayu. sedikit ya. Jadi teman-teman, makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu ya, NRK, enhologos on prosenteon, itu artinya ayat yang mengatakan ya, yang memberi informasi kepada kita bahwasannya Allah yang kita sembah itu memang Allah itu telah maha ada sebelum segala satu diadakan oleh Dia, baik pikirannya,
baik kehendaknya sejak kekekalan itu telah ada bersama Allah. Ya, jadi ketika kita membahas logosnya Allah yang diterjemahkan oleh Elai menjadi kata firman, itu berarti tidak mengurangi makna original. Yang artinya logos itu logika, kecerdasan, intelijensi maupun pikiran atau kehendak. Jadi ketika kehendak Allah itu turun menjadi manusia, maka kemanusiaannya ini terbatas. Yesus lebih besar dari Bapa, itu yes. Tapi ketika kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, Yesus itu yang menjadikan bumi langit. Itu bagaimana itu? Apakah dua Allah? Apakah orang Kristen meyakini Allahnya ada dua? Tidak. Oke. Tentu saja tidak. Yang Ya, menjadikan sebentar, langit sebentar, begini. sebentar. Saya 15 detik lagi. 15 detik lagi sebentar, ya. Jadi makanya ketika di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan oleh Yesus dijadikan segala sesuatu dan karena Dia kita hidup. Kita harus belajar Yesus yang apa dulu? Apakah Yesus yang dalam keadaan Dia sebagai manusia atau dalam keadaan logos Allah, yaitu hakikat keilahian Yesus yang adalah logos Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah, Allah tanpa logos, Allah yang mati, Allah tanpa logos. Makanya hakikat keilahian Yesus itu adalah Allah. Silakan kau tanggapi. Oke. Kau tanggapi silakan. Oke. Jadi tidak pernah saya baca itu bahwa Yesus itu yang menciptakan ya atau menjadikan. Yang saya baca itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, permulaan dari isi kitab kita ya. Permulaan sekali itu di isi kitab kita itu Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah. Nah, kamu bawa tadi di dalam Korintus bahwa Yesus yang menciptakan. Coba baca ayatnya itu baru saya apa? Oke, saya bacakan. Saya bacakan, ya, kau dengar. Oke. 1 Ya. Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Saya bacakan secara utuh ya. Karena Ya. tadi kan bahas tentang Yesus, makanya saya kutip ayat yang terakhir aja. Ini kali ini Oke, saya siap. baca utuh ya. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bersumber dari Dia segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu, dan karena Dia kita hidup. Oleh Yesus Oke. dijadikan segala sesuatu, dan oleh Yesus kita hidup. Itu di Oke, dalam 1 baik. Korintus pasal 8 Oke. ayat yang ke-6. Jadi, Ini oke. ayat sifatnya informasi kepada kita. Nah, demikian tadi emosinya. Asli saya tidak berhenti tertawa nonton video ini ketika orang-orang Kristen tuh ngotot apakah ada di kitabnya orang Kristen tuh yang kalimat-kalimat itu ada banyak sebenarnya ya, menguraikan tentang bagaimana barang kuda. Ada banyak kalau mau dicari itu banyak sekali di perjanjian lama itu banyak. Dan disinilah Kristen itu memang kalau berkata mereka kita umat Muslim harus belajar, justru malah orang-orang Kristen yang banyak belajar sama umat Muslim itu ya, itu harus mereka akui, hanya saja mereka malu gitu ya. Kalau perihal masalah ayat-ayat yang lucu dan konyol itu ya, itu umat Muslim yang ngasih tahu, karena orang Kristen sendiri tidak pernah tahu karena mereka tidak pernah membaca isi kitabnya gitu ya. Jadi kalaupun dikasih tahu, mereka sebenarnya dalam hatinya tuh terkejut gitu, dalam hatinya tuh terkejut, tapi ya itu dengan untuk menghilangkan rasa malu, artinya menutupi rasa malu ya, dia berpusing-pusing ya, mencoba untuk bersilat-silat lidah supaya nampak tidak ini gitu ya. Rasa malunya itu dapat tertutupi gitu. Nah, jadi kalau perihal masalah ayat-ayat yang sifatnya purno itu ya, orang-orang Kristen banyak tidak tahu di dalam kitabnya itu. Kenapa? Ya mereka pertama tidak pernah membaca, ya kan? Yang kedua ya hanya formalitas ya. Terus menjadi Kristen juga
Ya, asal imani saja itu tadi ya. Jadi ketika diberikan tahu tentang ayat-ayat yang sifatnya aneh dan konyol ya, mereka tuh terkejut sebenarnya, dalam hatinya tuh terkejut dan mencoba untuk menutupi rasa terkejutnya dan malunya itu ya dengan bersilat lidah. Itulah perilaku mereka. Jadi kalau mereka berkata harus belajar sama umat Islam harus banyak belajar, justru orang Kristen yang harus banyak belajar sama umat Islam, karena orang Kristen ini dapat mengetahui ayat itu karena umat Islam yang ngasih tahu kan gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ibnu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.